setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sore menjelang malam ini, kembali Engkau memimpin menyertai kami, jemaatmu, untuk kami beribadah di tempat ini. Kami telah memuji-muji Engkau, bahkan meninggikan nama-Mu yang kudus. Saatnya Tuhan, Engkau berbicara. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu, kuduskan mulut hamba-Mu, isi pikiran-pikiran hamba-Mu dengan pikiran-pikiran yang daripada Engkau Tuhan. Kami sangat terbatas. Mari Allah Roh Kudus, kuasai sekali lagi bibir mulut kami, sehingga pada kesempatan ini hamba-Mu Engkau layakkan untuk menyampaikan pesan Tuhan yang membangun jemaat Tuhan di tempat ini, yang menegur, sehingga jemaat Tuhan di tempat ini Bapa semakin hari semakin berkualitas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Urapi setiap jemaat Tuhan yang bersama dengan kami. Biarlah Engkau berikan roh konsentrasi untuk mereka dengar akan firman-Mu, untuk mereka terfokus pada firman-Mu, dan ketika mereka nanti pulang dari tempat ini, mereka membawa pemahaman yang baru tentang kebenaran firman-Mu, dan berikan kekuatan pada setiap kami untuk kami melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami sadar ketika firman-Mu diberitakan, ada kuasa-kuasa tidak suka yang akan mencuri kebenaran firman-Mu. Kami tolak patahkan itu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bentengi 4 penjuru angin tempat ibadah kami dengan pasukan malaikat-Mu. Biarlah Engkau yang beracara dalam pemberitaan firman-Mu ini dari awal, pertengahan, dan akhirnya, dan kiranya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan. Bapak Ibu sehat, saya batuk, nggak apa-apa ya. Terima kasih kepada imam-imam musik yang telah mengantar kita untuk kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pesan Tuhan untuk jemaat GBIL Sade di bulan ini adalah cerdik di masa kritis. Ya, ini tema dalam 1 bulan. Kemarin sudah dibahas persub-sub, ya, perbagian-bagian, ya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini nanti kita akan membahas tentang ajaran Yesus dari perumpamaan. Ibu bapak, saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Tuhan Yesus itu kalau mengajar tidak bertele-tele, tapi mudah dipahami karena menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Ya, bukan menggunakan filsafat-filsafat yang tinggi, bukan. Ya, tapi apa yang ada di sekitar kita, di sekitar masyarakat pada waktu itu. Mengingat murid-murid Yesus juga orang-orang sederhana, nelayan, pemungut cukai, ya. Jadi orang-orang yang sangat sederhana, ya. Ini, maka Yesus lalu menggunakan perumpamaan. Nah, ibu bapak bisa lihat di sana ada gambar, ya. Gambar tentang seorang bendahara. Ini nanti kita mau belajar di sini, yang sedang berbincang dengan orang lain, ya. Apa namanya itu? Yang punya hutang, apa namanya? Ya, pokoknya itulah, ya, yang punya hutang, ya. Ini di sini. Nah, untuk hari ini kita masih akan melihat dari perikop kita, yaitu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur dari Lukas
16 ayat 8 dan 9. Ini nanti kita akan baca, akan renungkan menjadi dasar pengajaran pada sore menjelang malam ini. Next, ya, jadi temanya adalah perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Untuk menghormati firman Tuhan ini, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdiri untuk bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Perikopnya perumpamaan bendahara yang tidak jujur, ya, dari Lukas 16 ayat 8 dan 9. Kita baca 2, 3. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Silakan duduk. Ya. Next. Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dari firman Tuhan petang hari ini, Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan kepada para murid. Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesan kepada kita. Ada dua pesan, ya, dua pesan yang spesial disampaikan untuk kita, umatnya yang dikasihinya, untuk kita yang menjadi biji mata Tuhan. Yang pertama adalah di ayatnya yang ke-8, ya, yaitu Tuhan Yesus ingin pengikutnya, berarti kita semua, ya, orang-orang Kristen, anak-anak terang, menjadi bijaksana dan cerdik dalam menyikapi urusan duniawi. Nah, ini dan juga sesama kita. Ini satu hal yang diminta oleh Tuhan Yesus, ya. Sekali lagi, Tuhan Yesus menginginkan kita cerdik dan bijaksana dalam menyikapi, ya, urusan duniawi dan sesama. Cerdik di sini tentu berbeda dengan pemahaman umum, ya. Tuhan Yesus tetap menekankan kepada para muridnya untuk memprioritaskan, mengutamakan, ya, nilai-nilai kerajaan seperti kebenaran, kekudusan, dan kejujuran. Ini ciri orang Kristen. Ini ciri orang Kristen yang senantiasa Tuhan tuntut. Ya, kita berbeda dengan orang dunia. Ya, kita adalah anak-anak terang, maka kita harus bisa dipercaya. Ya, kita harus mengucapkan kebenaran, mengatakan kebenaran. Kita harus menjaga kekudusan dan juga kejujuran. Kekudusan, Bapak Ibu, ya, kudus itu dari yang lahir sampai kepada yang batin. Pikiran-pikiran kita, ucapan kita. Nah, ini juga harus mencerminkan tentang kekudusan. Nah, ini. Nah, kalau kita lihat sekilas tadi memang agak membingungkan, tapi tidak perlu bingung, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak memuji kecurangan yang dilakukan oleh bendahara tadi, oleh hambanya tadi, tidak, ya. Tetapi yang dipuji ialah kecerdikannya. Kenapa? Karena hamba tadi, karena bendahara tadi mempersiapkan masa depan setelah dipecat oleh tuannya. Berarti apa? Orang dunia itu memiliki pandangan jauh ke depan, ya, sudah mempersiapkan diri. Bagaimana dengan kita? Kita kalah, Bapak Ibu, dengan orang-orang dunia, ya. Kita kalah apa? Kalah cerdik di dalam menyikapi sesama kita. Next. Ya. Nah, bahkan bendahara yang tidak jujur tadi
menjalin persahabatan ya dengan cara bermurah hati kepada banyak orang. Ingat, yang punya hutang dipanggil, lalu dipotong. Ya, ini si bendahara. Kenapa? Karena bendahara berpikir, nanti kalau aku sudah dipecat dari pekerjaan ini, bagaimana? Ya, nggak mungkin aku mencangkul, kata si bendahara yang tidak jujur ini. Maka dia mempersiapkan diri. Apa namanya? Ya, kalau di dalam tradisi kita itu ada tradisi balas budi. Maunya seperti itu. Ya, jadi balas budi, membalas kebaikan orang lain. Kalau kita pernah ditolong oleh orang lain, kita juga harus menolong, kan begitu. Kalau kita pernah menolong orang lain, kita juga berharap suatu saat nanti kita juga kalau perlu juga akan ditolong. Hukum tabur tuai. Nah ini, oke. Nah, memang Bapak Ibu, motivasi dan tindakan mereka salah, ya, tapi mereka cukup cerdik. Ini yang patut diperhatikan. Nah ini dipertegas dalam ayat 8, ya. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Sekali lagi, jangan terkecoh di sini. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Jadi yang dipuji adalah tindakannya yang cerdik, yang mampu menyiapkan masa depan, yang mampu memiliki wawasan jauh ke depan. Ya, orang-orang Kristen juga harus seperti itu. Ya. Bukan berpikir saat ini, tapi berpikir tentang kekekalan hari nanti setelah kehidupan. Ya, karena kita di sini hanya numpang. Kita punya rumah abadi di surga. Ini harus dipersiapkan. Tuhan Yesus mengendaki itu karena ini di dalam ayat yang 8b, kita anak-anak terang biasanya kalah cerdik, ya, di dalam menghadapi sesama. Ayat 8b mengatakan seperti ini, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak dunia adalah masyarakat pada umumnya. Anak-anak terang adalah kita semua, orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang Kristen. Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita sebagai orang Kristen menunjukkan kemalasan kita. Ya, kita tidak memiliki kecerdikan, kejelian, tidak. Tapi kita juga dituntut untuk bisa peka, ya, bisa melihat peluang, ya, tentu dengan tadi 3 prinsip kebenaran firman Tuhan tadi: kebenaran, kejujuran, ya, dan kekudusan. Ini fokusnya. Kalau orang-orang dunia, mereka biasanya untuk mencapai tujuan itu tanpa mengindahkan norma-norma dan hukum-hukum Allah. Nah, kita sebagai anak-anak terang harus selalu memperhatikan itu. Kalau mereka menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, kita tidak. Kita gunakan cara-cara yang normal, cara-cara yang diperkenan Tuhan. Jadi nggak bisa kita semua maunya. Saya sangat sedih ketika saya mendengar ada orang Kristen yang ingin menjadi pegawai dengan cara suap. Sorry, hari ini mau saya kasih tahu, itu seumur-umur hasil yang dicapai itu tidak barokah bahasa Arabnya, ya, tidak mendatangkan berkah. Tetapi kalau dengan kejujuran, percayalah, dan itu bisa. Hanya kadang-kadang kita yang ragu-ragu. Nah, sekarang kan zamannya pakai pelicin. Kalau enggak nanti enggak akan bisa. Tidak. Iya. Ini kecerdikan yang dimaksud Tuhan Yesus tidak boleh disamakan dengan kelicikan. Orang Kristen tidak boleh licik, tapi orang Kristen cerdik dan bijaksana. Beda Bapak Ibu, ya.
Bijaksana dengan cerdik beda. Kalau bijaksana, kebijaksanaan berasal dari Tuhan. Makanya ketika Salomo berdoa, dia minta apa? Kebijaksanaan ya. Jadi orang yang bijak bukan minta apa? Karena dengan bijaksana itu kita bisa mengatasi setiap persoalan yang ada. Berarti apa? Kita bisa di atas orang-orang dunia ya. Kalau mereka mengandalkan harta, kita mengandalkan Tuhan. Kalau mereka mengandalkan dukun, kita mengandalkan Tuhan. Jangan. Kenapa? Karena masih ada orang Kristen yang seperti itu. Ya, masih ada. Saya sedih kalau ketemu macam itu, ya. Jadi mereka licik ya. Seperti yang dilakukan orang-orang dunia menggalakkan segala cara tanpa mempedulikan etika dan nilai-nilai moral untuk mencapai tujuan. Bahkan kadang-kadang melanggar norma hukum dan perintah Allah. Siapa yang tidak ingin hidup berhasil? Semua kita ingin hidup berhasil. Dan janji Tuhan jelas. Kita di sini, di mata Tuhan, itu sudah diberi janji. Kalau janji itu Bapak Ibu, kita semuanya imani dan amini, maka akan terjadi. Ya, nggak ada Bapak Ibu yang akan kekurangan, yang akan nggak masa depan yang baik, tidak ada. Ya, di dalam Yeremia 29 ayat 11 kan jelas di sana dikatakan, rancanganku ialah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, dan aku, firman Tuhan, akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Setiap orang Kristen harus mengimani ini, mengimani dan mengamini, maka akan terjadi dalam kehidupan kita. Janji-janji Tuhan harus kita raih dengan iman. Ya. Saya masih ingat ketika saya masih amal mengajar di SMA Antioquia, jadi masih belum pegawai tetap. Apa yang saya rindukan itu saya gambar, ya, rumah saya gambar. Terus ada seorang siswi sekarang menjadi hamba Tuhan, pelayanan di Aceh. Dia ngobrol dengan saya bilang begini, Lucy, Bapak nanti kalau punya rumah tidak mau di gang-gang yang sempit itu, yang umum nggak mau. Bapak punya rumah harus mobil bisa masuk dengan genapi. Karena kita punya iman, ya. Ini janji Tuhan. Kalau kita punya iman, pasti akan digenapi, ya. Nah, bagaimana caranya punya iman? Baca dan baca firman-Nya. Karena di dalam firman Tuhan berisi tentang janji-janji Tuhan dan bagaimana kita meraihnya, mewujudkannya. Next. Ya. Sebelum ke situ Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan. Kalau tadi saya bertanya, siapa yang tidak ingin berhasil, siapa yang tidak ingin kaya, siapa yang tidak ingin diberkati? Orang-orang dunia tadi menghalalkan segala cara. Ada yang dengan cara mencari pengklarisan, ya, datang ke dukun, ke paranormal, lalu dikasih pengklarisan biar usahanya lancar, menipu Bapak Ibu, ya, menipu. Oke. Agar kaya terpaksa datang ke Gunung Kawi, nah, mengikat perjanjian dengan setan di sana, ya, mengorbankan keluarga, anaknya. Betul, benar mereka bisa kaya, tetapi nanti dalam sekejap juga bisa hilang. Ini orang-orang dunia, ya, orang-orang dunia. Saya punya bahkan Alkitab meminta kita untuk kita senantiasa belajar dari semut, ya, rajin di dalam Amsal, ya. Jadi orang Kristen jangan malas. Kalau orang Kristen malas, menjadi batu sandungan, ya. Orang Kristen akan menjadi berkat dimanapun, ya. Ini Pak Weli
diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Pak Willy mengandalkan Tuhan dalam usahanya. Tapi tidak juga harus seperti itu. Karena ada orang Kristen yang Tuhan izinkan dia hidup menderita. Berarti apa? Dia harus memikul salib. Tetapi dia setia. Satu saat dia juga akan naik dan semakin diberkati. Kayak kisahnya siapa? Ayub kaya, Tuhan izinkan jatuh, bahkan nggak memiliki apa-apa, anak-anaknya pun mati, tapi kemudian diberkati luar biasa. Kenapa? Setia, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan kita setia, maka kita juga harus setia di dalam pengiringan akan Tuhan. Kita juga harus menggunakan kecerdikan tadi seperti bendahara tadi, memikirkan tentang masa depan. Masa depan kita apa? Hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal. Berarti apa? Mulai sekarang harus dipersiapkan. Caranya bagaimana? Sebanyak mungkin kita juga harus memenangkan jiwa. Ya. Memenangkan jiwa. Ini berarti apa? Menangkan jiwa, caranya bagaimana? Mengabar, ya. Memberitakan firman. Apapun, siapapun, Bapak Ibu Saudara, tidak menjadi penghalang untuk bersaksi, ya. Jangan kalah dengan saksi Yehova. Ini semangat sekali. Kita jangan kalah, ya. Jangan malu mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen. Enggak, ya. Ini penting untuk diperhatikan, ya. Kenapa? Karena di dalam ayatnya yang ke-8 tadi, ya, sudah dikatakan karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap samanya daripada anak-anak terang. Bahkan bendahara yang tidak jujur tadi sudah mulai mengikat, ya, berinvestasi, memikirkan tentang masa depan. Kalau masa depan orang dunia ini, di dunia ini, maka kita masa depannya adalah di surga nanti, ya. Kita sudah punya tempat yang pasti, karena semua yang ada di sini ini adalah warga kerajaan surga. Amin. Kita semua warga kerajaan surga. Jangan pernah khawatir, ya. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan, yang Tuhan inginkan dari kita? Tuhan Yesus menghendaki agar kita membangun persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Wah, kalau begitu boleh kita korupsi, ya kan? Betul? Ya, bukan. Mamon yang tidak jujur bukan berarti hasil korupsi. Bukan hasil ngepet. Oh, itu ada yang ngepet segala macam. Bukan hasil mencari kekayaan dengan cara-cara jalan pintas, bukan. Mamon yang tidak jujur di sini dipahami sebagai kekayaan. Kenapa tidak jujur? Karena harta itu bersifat sementara, semu, tidak abadi. Ini Tuhan minta, ya, digunakan untuk mengikat persahabatan, ya, dengan orang lain, ya, dengan sesama, ya. Ini Tuhan Yesus menghendaki agar kita membangun persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Di dalam Lukas 16 ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kapan mamon itu tidak dapat menolong lagi? Ketika habis. Uang kita habis, tidak bisa menolong kita. Ketika uang kita habis, lalu jatah masa hidup kita habis, kita nggak punya apa-apa. Kalau kita mulai sekarang tidak mempergunakan ini, ya, mengikat, membangun persahabatan dengan semua orang, ya.
Ini penting. Ya. Kalau di dalam itu dalam terjemahan baru, di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, lalu Yesus berbicara lagi kepadanya, dengarkanlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan, supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian diterima di tempat tinggal yang abadi. Lebih mudah dipahami, ya, lebih mudah dipahami. Baik, next kita lanjut. Bagaimana dengan dari firman Allah yang hidup? Terjemahan di sana dikatakan seperti ini. Hal yang kusampaikan adalah kamu harus mempergunakan harta duniamu untuk membantu orang lain dan mendapat teman. Mengikat persahabatan dengan sesama berarti apa? Membantu orang lain, ya, dan mendapat teman. Setiap orang Kristen harus sebanyak-banyaknya mencari teman, ya, mencari teman, mempergunakan harta kekayaan kita. Nah, ini penting itu, Bapak Ibu. Sebab ketika hartamu di dunia sudah tidak berharga dan hidupmu sudah berakhir, mereka akan menyambutmu di rumah yang kekal. Rumah kita sementara, kita punya rumah kekal di surga, ya. Ini menjelaskan. Mamon yang tadi ayat 9, ya. Oke. Jadi Tuhan mau harta kekayaan kita itu digunakan untuk menghasilkan nilai-nilai kekal. Coba, kalau orang Kristen jadi berkat, kalau orang Kristen suka berbagi, kalau orang Kristen suka memberi kepada yang berhak, mereka akan melihat kasih Tuhan dinyatakan, akan melihat kebaikan Tuhan dinyatakan, akan melihat yang lain tentang Tuhan, kuasanya. Kenapa? Dengan demikian mereka tahu, ternyata orang Kristen itu begini, ya. Berarti baik ya. Kalau begitu, aku juga mau jadi orang Kristen. Secara tidak langsung mereka bisa dimenangkan jiwanya bagi Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi ini sudah diingatkan. Kalau kita diberkati Tuhan dengan harta yang lebih, dengan harta yang berlimpah, jangan lupa di situ ada hak orang lain. Siapa? Janda. Siapa Bapak Ibu? Janda. Ya, kenapa? Tentu janda bukan janda muda. Nanti muncul anggapan yang keliru. Ya, Pak Joshua tiba-tiba memberikan bantuan kepada janda muda, nanti ada persepsi yang salah. Janda di sini dalam pengertian benar-benar sudah tua, ya. Mereka sudah tidak memikirkan tentang hidup berkeluarga lagi bersama dengan Bang Dika, bukan itu. Mau menikah? Mau, ya sudah tidak apa-apa. Nah, ini. Ya. Jadi selain janda siapa? Anak-anak terlantar, yatim, piatu, orang-orang teraniaya, terlebih pekerjaan Tuhan. Di situ kita berinvestasi tentang apa tadi? Kekalan. Nah, jangan takut Bapak Ibu. Ketika kita memberi, ketika kita berinvestasi, itu tidak akan hilang. Siapa yang pernah panen terong? Dapat 5. Sayur semua, habis enggak? Habis. Tapi tidak dengan Cece Agustina. Dia panen terong 5. Yang 2 dibagikan untuk siapa? Itu loh. Mima. Lalu Mima ingat, suatu saat Mima juga menanam terong, dapat 10 kilo, bisa itu Cece diberikan 2 kilo ya. Jadi enggak akan hilang ya. Hukum tabur tua itu benar-benar ada Bapak Ibu. Lebih baik
tangan di atas daripada tangan di bawah. Lebih baik memberi daripada menerima. Lebih baik menerima dari memberi, enggak. Lebih baik memberi daripada menerima. Kadang-kadang ini orang dunia pelitnya minta ampun. Tadi Pak bisa bilang, sekali lagi, ya, umat Tuhan seharusnya dapat memberi dengan nurani terhadap sesuatu yang bukan miliknya, tetapi milik Allah. Ingat, kekayaan adalah milik Tuhan, ya. Bukan lagi per 10. Seluruh hidup kita itu punyanya Tuhan. Seluruh apa yang kita miliki itu yang punyanya Tuhan. Ketika kita menyumbang uang kepada orang miskin, kita sedang mendistribusikan kekayaan Allah yang dipercayakan kepada kita. Membagikan, mendistribusikan. Bahkan apa? Bisa ada istilah lain, seorang hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Ketika kita berbagi kepada orang lain, apa yang kita miliki, berarti kita memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan. Lalu Tuhan akan apa? Mengembalikan, memberkati. Apa berkat harus berupa barang? Tidak. Salah satu berkat yang Tuhan berikan adalah ketika kita memberi, berbagi, ada rasa damai, damai sejahtera, ada rasa puas, ya, ada rasa senang. Nah itu, karena itu harus diperjuangkan untuk bisa memberi. Sekalipun kita bercukupan, kalau kita tidak memiliki kemauan itu, ya tadi jadinya apa? Pelit, ya. Kikir. Nah, oke, next. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus itu meletakkan kebenaran yang sama dengan perkataan ini. Nah, di dalam Matius 6 ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi bla 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 bla, tetapi kumpulkan harta di surga. Coba kita lihatlah ayat ini, ya. Matius 6 ayat 19 dan 20. Ayat 19 berbunyi seperti ini. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Harta di bumi itu sifatnya sementara, sifatnya semu, tidak abadi. Karena dia tidak akan pernah kita bawa ketika kita sudah berakhir jatah masa hidup kita. Ditinggal. Siapa yang pernah meninggal bawa mobil? Gak ada. Tapi mobil yang ngantar ke makam, mobil ambulan, ya, bukan dibawa. Rekening bank kita enggak, semua ditinggal. Penting. Ayat yang ke-20. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta yang kekal, harta di surga. Ini, kalau kita mengumpulkan harta di bumi, tadi rusak oleh ngengat dan karat. Belum lagi apa? Pencuri. Maka kadang-kadang orang kaya itu susah tidur. Kenapa? Susah tidur. Nanti kalau tidur, pencuri. Nah, ini nanti bagaimana dengan investasiku? Nanti kalau tiba-tiba rugi. Banyak pikiran. Jangan dikira orang kaya itu pasti hidupnya tenang. Siapa yang paling tenang hidupnya? Orang gila. Pernah kami berpikir yang ada? Tidak. Makanya singkat. Itulah salah satu kunci kenapa orang gila itu singkat. Dulu kan ada di Ketapang yang sering jalan-jalan. Mereka makan di mana? Tempat sampah. Sakit enggak? Enggak. Tapi jangan coba-coba kalau kayak utang, kalau itu dijamin ya. Ini kenapa? Mereka nggak pernah khawatir. Hidupnya dipaskan aja ya. Nah itu. Jadi biasa di sini. Kadang-kadang